Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairet Bab. Selamat datang di channel Nairet Bab. Seneng banget aku bisa lebih sering untuk bahas konten-konten yang mungkin gak pernah dibahas di akun lain. Cuma di channel ini, channel Nairet Bab, aku akan bahas sesuatu yang tabu, bahkan pertanyaan receh mengenai tentang pelajaran hidup. Tonton videonya sampai selesai, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin konten-kontennya. Thank you udah support aku sejauh ini. Yuk kita bahas sesuatu yang takut dibahas, tapi penting untuk kita bahas. Ini dia. Udah nggak perawan, apa bisa ketemu jodoh atau cinta sejati? Pertanyaan simple, mungkin ada yang bilang receh, tapi ini penting banget untuk kamu yakinin. Ada 5 hal yang harus kamu dengerin di video ini. Jangan di skip, aku minta tolong pakai headset biar kamu gak takut dengerinnya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Guys, di video aku yang 5 tahun lalu, aku sempat pecah telur mengenai tentang bahas untuk kamu yang sudah tidak perawan. Itu 1,5 juta viewers dengan berbagai komentar. Dan juga ada yang positif, ada yang negatif. Aku terima karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Tapi aku akan bahas mengenai pertanyaan yang sering mungkin diucapkan ke diri sendiri, bingung jawabannya gimana. Nah, di video ini aku akan sedikit mengulas dan nanti kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Keperawanan itu adalah kejujuran. Jadi, perawan atau tidaknya itu bukan dilihat bagaimana ketika berhubungan badan mengeluarkan tanda-tanda kalau perawan tuh misalkan ada cairan dan lain sebagainya. Nah, keperawanan itu hakikatnya adalah kejujuran. Jadi, kalau kamu pengen merasa kalau kamu tuh virgin dan menutupi itu, walaupun sebenarnya kamu udah enggak perawan, tapi kamu menutupi itu seolah-olah kamu virgin, berarti itu bisa dibilang kamu memanipulasi. Jadi keperawanan itu adalah kejujuran. Jadi walaupun situasi kamu nggak perawan dan pernah melakukan kesalahan di masa lalu, tapi kamu udah mengungkapkan itu adalah kejujuran dan itu adalah perawan. Jadi nggak ada ibaratnya seorang perempuan yang terhina banget derajatnya karena kesalahan dia di masa lalu, terus orang-orang menghakimi kalau dia itu nggak berhak untuk melanjutkan hidup dan berbahagia dengan lembaran baru dan kehidupan dia bersama pasangan dia yang baru. Nah, perlu digarisbawahi, emang seberapa penting sih perawan? Itu tergantung orang yang menilainya. Kalau menurut aku, seorang perempuan memang wajib menjaga anggota badannya ya. Tapi kalau udah terlanjur mau gimana gitu loh. Kamu mau menyalahkan keadaan dengan bermental korban, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan takdir, tapi kamu nggak mencoba untuk memperbaiki untuk kedepannya tuh mau kayak gimana. Banyak di sini yang salah kaprah, yang malah terjebak jadi mental korban, dan dia menyalahkan situasi, keadaan, takdir, tapi dia lupa dirinya sendiri tuh perlu buat disembuhin dari traumanya, dari kebodohannya di masa lalu. Nah, di video ini aku cuma pengen ngebahas, kita ikut bareng-bareng berpikir dan ya ibaratnya berdiskusi lah. Kalian kalau misalkan kayak ada ragu atau silahkan komen atau DM Instagram aku @noiretbaf. Nah, kalau misalkan kita ngerasa bahwa kita takut mendapatkan orang lain yang dia nggak mau terima masa lalu kita, yang dia ngerasa kalau kita tuh orang yang benar-benar hina, orang yang benar-benar bodoh, yang ngapain gitu jadiin pendamping atau seorang istri. Nah, aku cuma mau bilang sama kalian, selama kalian percaya bahwa jodoh itu udah ada yang ngatur, seberapa kepercayaan kamu kepada hal itu, seberapa besar kamu yakin atas hal itu akan membawa kamu kepada happy ending yang kamu harapkan.
Kalau kamu masih ragu-ragu, kalau kamu masih bingung, artinya diri kamu belum move on atau belum sembuh dari trauma masa lalu kamu, hal-hal yang pernah kamu lakukan dengan mantan pacar atau siapapun itu yang membuat kamu merasa jadi down, membuat kamu merasa kayak nggak punya harapan lagi. Pokoknya aku akan bahas pertama ya, ini yang harus kita dalami di dalam diri sendiri ya, bahwa yakini dan menerima. Kamu harus yakin bahwa yang terjadi itu adalah sesuatu yang gak bisa dirubah. Jadi jangan berdebat lagi nih antara pikiran dan hati. Jadi kamu harus yakin, dan kamu juga harus menerima keadaan badan kamu, keadaan diri kamu. Kamu tidak bisa menyangkal atau pura-pura lupa atau pura-pura bahagia dan pura-pura baik-baik aja, tapi sebenarnya di dalam diri kamu tuh masih berantakan. Jadi kita terima, oke, fine, aku melakukan kesalahan, aku sekarang sudah tidak virgin, dan aku menerima itu semua karena turut andil atas kelalaian aku atau kecerobohan aku. Jadi menerima kalau kamu juga ikut andil, ikut serta telah melakukan hal itu. Jadi nggak ada pemaksaan, nggak ada kecurangan, kamu juga dengan sadar melakukan itu, dan kamu menerima kesalahan yang telah kamu perbuat di masa lalu. Yakini itu dulu. Yang kedua, beri ruang untuk sembuh. Nah, kebanyakan orang sembuhnya itu diada-adain gitu. Sembuhnya itu dimanipulasi dengan cara dia update, cara dia merubah fisik, cara dia benar-benar memperlihatkan ini loh gue, hidup gue, aktivitas gue. Tapi semua itu tujuannya untuk menunjukkan atau manas-manasin si orang yang udah nyakitin kamu, yang udah ninggalin kamu gitu. Beri ruang untuk sembuh itu benar-benar sembuh yang berproses, bukan cuma nunjukin ke orang, lihat nih gue nyesel kan lo ninggalin gue, bukan itu. Tapi lebih kepada gimana caranya kita nyembuhin trauma, luka kita di masa lalu. Benar-benar kita belajar untuk mengenal diri sendiri, mengenal diri sendiri. Jadi kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita, apa yang harus diperbuat ketika kita lagi down atau ketika kita lagi sedih, kecewa, apa penawarnya, tanpa pelarian ke orang lain, tanpa bantuan orang lain, cuma diri kita sendiri yang bisa membantu mengatasi situasi emosional kita, perasaan kita. Kita lebih mendekatkan dan mengenal diri kita sendiri. Ruang untuk sembuh itu sebenarnya bukan kita datang healing ke tempat bagus, bukan kita datang ke tempat-tempat mewah atau ke kumpulan-kumpulan tongkrongan, bukan. Ketika itu selesai, kamu bakal kesepian, kamu bakal kehilangan sesuatu lagi. Tapi ketika kamu mendalami diri kamu, berdialog dengan diri sendiri ya, kayak hidup ini mau dibawa kemana ya, masa depan aku mau kayak gimana ya, keinginan aku mau seperti apa. Ngomong sama diri sendiri, beri ruang untuk kamu benar-benar sembuh dan berproses. Memang tidak ada yang instan, tapi aku yakin ketika kamu berdialog dengan diri kamu sendiri, kamu menanyakan kehidupan kamu ke depan mau seperti apa, kamu mau jadi orang seperti apa. Kalau kamu terus ada di lingkaran yang zinah terus, melakukan kesalahan terus, mau gimana masa depannya gitu loh. Sedangkan kita tahu kalau kita berada di zona yang toksik, itu akan membawa kita lebih dalam lagi dan kita susah untuk keluar. Kalau kita udah kecemplung, jangan buat kita benar-benar terperosok. Jadi gimana caranya biar kita keluar pelan-pelan dan membuat diri kita lebih baik lagi. Kita bertobat. Tobat itu bukan kayak karena kita oke, hari ini aku salah, nangis-nangis ini, tiba-tiba besoknya ngelakuin kesalahan lagi, galau lagi, kok dia nggak minta balikan ya, kok dia ini kenapa ya, apa yang aku kurang gitu ya. Jangan berpikir itu gitu, itu namanya tobat sambal gitu, sekali cicip cuma pedesnya doang, udah selesai minum udah lupa lagi. Tapi benar-benar taubat yang membuat diri kamu tuh berubah untuk jangka panjang. Jadi itu harus direnungkan oleh diri sendiri, guys. Ketiga,
perbaiki diri dan rubah mindset. Gimana sih untuk memperbaiki diri? Setiap orang tuh punya timing, punya waktunya masing-masing. Tapi mau cepet atau lambat itu tergantung kita. Apakah kita mau memulai itu, mengupgrade diri kita mulai dari sekarang atau nanti. Jadi setiap orang tuh untuk berubah, mengupgrade diri itu perlu perjuangan yang keras, keyakinan dan niat yang benar-benar kuat untuk kita bisa upgrade. Misalkan ya, dari hal kecil, biasanya kita sholatnya bolong-bolong. Kita mulai untuk sholat tepat waktu. Terus kita bangunnya siang, kita bangun lebih pagi lagi. Kita benar-benar melaksanakan produktivitas setiap hari selama 24 jam, dikurangi 8 jam ketika kamu tidur. Kamu benar-benar memanage waktu kamu sebaik mungkin dan seproduktivitas mungkin. Tanpa mager, tanpa nonton drakor atau stalking sosmed, tapi kamu melakukan sesuatu yang bernilai positif. Misalkan kamu bikin lukisan, atau kamu ngegambar, atau kamu olahraga, atau kamu jualan online shop. Buat kegiatan yang baru yang belum pernah kamu lakukan tapi berdampak positif sama diri kamu. Nambah ilmu, nambah keuangan kamu, dan juga nambah pengalaman kamu tanpa galau-galau dan menyesali perbuatan kamu di masa lalu. Upgrade diri itu mulai dari diri kamu sendiri. Kamu mau kayak orang kayak gimana sih? Kamu harus punya role model ketika lihat idola-idola kamu dari keterpurukan, dia upgrade diri, bener-bener jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Pasti bisa, yakin sama diri sendiri mulai sekarang. Keempat, dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap orang punya keyakinan agamanya masing-masing. Kalau kamu Islam, kamu lebih banyak sholat sunnah, lebih banyak tahajud, lebih banyak berdoa, muhasabah diri gitu. Kamu adalah seorang hamba pendosa. Sedosa-dosanya kamu, selama nafas masih ada di hidung, selama kamu masih hidup, itu tuh masih banyak peluang untuk kamu diampuni dosanya. Yakin sama aku. Aku itu dulu di masa lalu tuh banyak banget kesalahannya. Terus aku juga tidak berkerudung. Aku belajar untuk pelan-pelan. Dan aku saking aku gak percayanya, aku tuh diundang ke Baitullah. Aku melaksanakan umroh di umur aku yang masih 27 tahun. Dan aku ngerasa kayak aku masih banyak kurang, tapi Allah ngelancarin semuanya karena cuma satu yang Allah lihat, kesabaran, keikhlasan, dan niat kamu mau berubah. Kalau orang benar-benar pengen berubah, dia minta petunjuk sama Sang Pencipta, minta dimudahkan segalanya. Jadi nggak serta-merta kita jalan sendiri gitu. Masih ada Allah yang bakal bantu kamu untuk mengantarkan kamu ke jalan yang benar, yang lurus gitu. Kamu susah nih keluar dari situasi toksik. Kamu gak bisa nih lupain dia sampai kamu udah kemana-mana, udah minta bantuan orang pinter, udah pakai tips ini, pakai tips itu, susah lupain mantan kamu gitu karena dia udah pernah udah pernah ML sama kamu. Terus kamu nggak tahu, bingung gitu. Salah satu cara yang paling ampuh solusinya itu adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mulai sekarang biasakan untuk tahajud ya. Oke, pasti bisa. Yang paling benar-benar harus kamu ikuti ya, kontrol diri emosi kamu. Setiap orang punya emosi, punya rasa nafsu untuk meluapkan semua unek-unek negatifnya. Kita emang gak terima dengan perbuatan orang lain yang menyakiti kita semena-mena. Enak banget ya dia gitu kan. Tapi kalau kita punya kontrol, kita punya emosi, jangan meluapkan semua kekecewaan kamu di depan orang ya. Luapkan itu ketika kamu berdoa dan sholat. Kamu yakin bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kamu itu semua udah ada jalannya. Tapi kalau kamu gak belajar apa makna dan hikmah pelajaran hidup yang kamu jalanin sekarang nih ya, kamu gak bakal bisa keluar dari zona itu. Jadi kamu bakal ketemu laki-laki yang salah,
Laki-laki yang mau kondo, yang cuma manfaatin kamu doang, yang cuma pengen badan kamu doang, tanpa ke jenjang serius, kamu bakal susah ketemu laki-laki yang tulus. Karena kamu nggak bisa mengambil pelajaran hidupnya. Yang kamu alamin tuh cuman emosi, penyesalan, rasa marah. Kamu nggak bisa mengevaluasi dan introspeksi diri, kemarin tuh salah gue di mana ya? Oh, gue terlalu memberi ruang untuk berduaan. Oh, gue terlalu percaya sama orang itu. Nah, ketika kamu udah tahu salah-salahnya kamu di mana sampai hal itu terjadi, pelan-pelan kamu akan memperbaiki itu buat kedepannya. Dan seiring berjalannya ya waktu ya, kamu bakal ketemu orang yang tepat. Kamu bakal ketemu jodoh sejati kamu. Guys, kamu boleh sekarang sedih, boleh sekarang ngerasa kecewa, tapi dibalik itu semua, kalau kamu mau berubah, kamu bakal dapet jodoh dan pasangan hidup yang ngerasa, oh ini ya jawaban dari doa-doa aku, oh ini ya orang yang selama ini yang aku tunggu-tunggu, orang yang nerima aku apa adanya. Jadi jodoh itu nggak bisa kita minta dicepetin dong, minta dilambatin dong. Kita benar-benar menunggu timing yang tepat, dan menunggu itu nggak cuma sia-sia buang waktu doang, tapi kita sambil memperbaiki diri. Dan jangan pernah cari pelarian, kamu bakal ketemu cowok-cowok mau kondo. Ketika kamu udah upgrade diri, kamu udah jadi sosok yang sangat positive vibes, kamu jadi sosok yang punya aura yang bagus banget, kamu bisa dandan, kamu bisa make up, dengan diri kamu berubah, kamu bakal ketemu orang yang juga menghargai kamu dan menerima kamu apa adanya. Ini rahasia, dan khusus buat perempuan. Laki-laki kalau udah cinta sama kamu, dia pengen serius sama kamu, dia nggak peduli masa lalu kamu. Banyak kok bujangan yang belum pernah nikah ya, entah dia perjaka atau enggak, aku nggak tahu, pokoknya statusnya single, bujangan gitu ya, laki-laki single, dia bisa menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak, dan dia nggak peduli sama masa lalunya. Yang penting si bujangan ini cinta nih, pilih si cewek ini walaupun dia udah punya anak. Nah, kamu yang belum punya anak, belum pernah menikah, walaupun kamu udah nggak PW, udah nggak virgin, itu peluang kamu tuh masih besar untuk dapetin orang yang sayang sama kamu, yang peduli benar-benar serius ke hubungan halal. Jadi jangan takut ketika kamu ngerasa bahwa cowok tuh jahat, jangan pernah takut. Yang penting kamu perbaiki diri, mindset, pikiran, dekatkan diri kepada Sang Pencipta, upgrade diri kamu, lebih positif vibes, lebih punya goals, mimpi-mimpi kamu wujudin dulu deh. Kalau kamu udah wujudin mimpi kamu, setidaknya 30% dari keinginan kamu tuh udah terwujud. Pasti jodoh itu datang ke kamu, entah melalui teman, entah melalui aplikasi dating, atau kamu ketemu di jalan, orang yang kenalan, atau kamu nggak sengaja di tempat kerja ada orang yang care sama kamu. Pasti semua ada jalannya. Tetap semangat. Thank you so much sudah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.